Shalom, salam jumpa kembali dalam Renungan Malam 19 Agustus 2022 buat Ibu Bapak Saudara sekalian dimanapun berada, khususnya Jemaat GKPA Penjernihan. Pada malam hari ini kita akan memasuki Renungan Malam. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memenuhi dan memberkati saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nats firman Tuhan untuk kita diambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 17-21. Firman Tuhan berbunyi demikian, saya akan membacakan untuk kita. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa yang mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks firman Tuhan ini merupakan uraian kasih Allah yang dinyatakan dalam kehidupan umat yang percaya dan diuraikan secara baik oleh Yohanes di dalam suratnya. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini hanya dua pokok besar. Yang pertama, Yohanes menjelaskan tanda sempurna kasih Allah di dalam kita jika kita memiliki keberanian percaya, ayat 17-18. Yang kedua, tanda kasih kepada Allah harus dinyatakan dalam kasih kepada sesama, ayat 19-21. Dari dua pokok perenungan ini, kita diajak untuk benar-benar memiliki kasih Allah di dalam diri kita. Bagaimana kasih Allah itu berproses dan menyatu di dalam hidup kita, itu akan kita ketahui jika kita memiliki keberanian percaya. Keberanian percaya adalah dampak dari kedekatan pribadi, kedekatan komunikasi, kedekatan hubungan yang baik dengan Allah. Sehingga kita berani melakukan hal-hal yang baik dan arahan-arahan yang sesuai dengan bimbingan kasih Allah di dalam hidup ini. Untuk itulah kita menata kehidupan secara lebih baik hari lepas hari. Yang kedua, ditegaskan bahwa kasih kepada Allah itu harus juga dibuktikan atau dinyatakan dalam kasih kepada sesama manusia. Karena manusia ada di sekitar kita, sementara Allah ada di sorga. Dan yang terlihat adalah sesama manusia, saudara-saudara seiman maupun saudara-saudara yang ada di sekitar kita secara lebih luas. Pembuktian kasih Allah yang sudah kita miliki itu harus mampu mendorong dan menggerakkan kita untuk mengasihi sesama manusia. Itulah dasar perenungan kita malam hari ini.
Dengan demikian, apa yang menjadi aplikasi bagi hidup kita? Yang pertama perlu menjadi perenungan bagi kita adalah sejauh mana bukti adanya kasih Allah di dalam kita selama ini. Apakah kita sudah memiliki keberanian percaya kepada Allah dalam situasi dan keadaan yang tidak bersahabat, atau mungkin lingkungan yang tidak nyaman? Apakah kasih Allah tetap hidup dan aktif di setiap langkah-langkah kehidupan kita, atau mungkin kita hidup menyesuaikan dengan apa yang ada di sekitar kita? Ketika ada suasana yang menegangkan, kita langsung emosi secara spontan, atau apakah kita mampu menyikapi berbagai keadaan itu dengan kasih yang lembut yang bersumber dari Allah? Baiklah kita mengoreksi diri masing-masing. Yang kedua, sudahkah kita buktikan kasih Allah yang diam dan bekerja di hidup kita melalui kepedulian kasih terhadap sesama manusia? Kalau kasih Allah sudah bekerja dan berkarya di hidup kita, maka kita akan mampu lebih care, lebih peduli terhadap sesama kita, walaupun keadaan mungkin tidak memungkinkan untuk hal itu. Tapi kasih Allah akan terus bergerak, menggerakkan kita untuk mengasihi sesama. Untuk itu marilah kita sama-sama mengoreksi diri tentang tanda dan bukti keberadaan kasih Allah di hidup kita terhadap Allah dan terhadap sesama. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Selamat memasuki istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang singkat yang boleh kami renungkan. Biarlah hal ini menolong kami untuk semakin bertumbuh dan bertambah di dalam kasih setia-Mu. Dan kami masuk istirahat malam hari ini. Biarlah Tuhan yang terus membimbing, menyertai, dan menemani kami. Sehingga kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru pada esok hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.